Acara haul, yasinan, dan tahlilan adalah budaya perusak Islam. Kalau kita pikir-pikir, ada benarnya juga. Karena masyarakat Muslim Indonesia saat ini lebih suka acara haulan, yasinan, tahlilan, dan sejenisnya daripada ngaji setiap hari. Padahal ngaji setiap hari itu hukumnya fardu, hukumnya wajib. Jika ditinggalkan berdosa. Tetapi kalau menghadiri acara haul, yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, kemudian maulidan, rojaban, itu kan tidak wajib, tidak fardu. Tetapi mengapa mayoritas umat Islam di Indonesia saat ini trennya ini budaya haulan, budaya yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, yang mana budaya-budaya ini sangat dibenci oleh orang-orang Wahabi. Budaya-budaya ini telah ditentang oleh orang-orang Persis Muhammadiyah, orang-orang Majelis Tafsir Al-Quran, orang-orang LDII, dan yang sejenis dengan mereka. Dan anehnya saudara-saudara kita kaum Nahdien Nahdiyat, warga NU ini salah kaprah, yang wajib tidak dijalankan. Tetapi budaya yang dipertentangkan, dibela-bela mati-matian. Ini kan pikiran-pikiran yang terbulak-balik. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi bahwa acara haulan, yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, maulidan, rojaban adalah budaya-budaya yang merusak Islam. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga. Karena memang warga NU ini sudah sangat kebangetan menuntut ilmu yang setiap hari ditinggalkan, padahal itu wajib fardu, apabila ditinggalkan berdosa. Sedangkan acara-acara itu belum tentu wajib, tidak tentu fardu. Nah, kami sendiri Falfakir Tamalim sering ikut hadir acara haul, acara yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, maulidan, rojaban, dan lain-lain. Kami sebagai warga NU tetap setiap saat hadir. Namun kami tetap selalu berusaha mengaji, menuntut ilmu setiap hari secara istiqomah. Karena mengaji, menuntut ilmu hukumnya fardu, wajib, apabila ditinggalkan berdosa. Sedangkan ilmu Islam itu banyak sekali, mulai dari ilmu tafsir Al-Quran, kemudian ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu tarikh, belum lagi ilmu-ilmu tentang sains dan teknologi. Para ulama Muslim itu sudah menyusun berbagai macam kitab, tetapi disusun dengan menggunakan tulisan huruf Arabnya Arab gundul. Huruf Arab gundul. Yang namanya tulisan huruf Arab gundul itu membutuhkan ilmu alat, ilmu nahwu dan shorof harus dikuasai. Nah, kalau umat Islam saat ini kalau diajak ngaji seperti itu, angkat tangan semua. Angkat tangan semua, tetapi kalau hadir haulan, yasinan, tahlilan menjadi tren dan budaya. Inilah yang merusak Islam, yang menghancurkan Islam di Indonesia. Silakan hadir acara haul, silakan. Acara yasinan, tahlilan, silakan. Manikiban, silakan. Sholawatan, silakan. Maulidan, rojaban, dan seterusnya, silakan. Tetapi tolong ilmu-ilmu Islam ini harus diperjuangkan. Jangan hanya ibadah ikut-ikutan tren sana tren sini. Kalau nggak hadir acara haulan, nggak enak dengan temannya, nggak enak dengan tetangganya, nggak enak dengan jawatan keluarganya, merasa nggak enak dengan orang lain. Kalau nggak yasinan tahlilan juga merasa nggak enak dengan saudara-saudaranya, merasa nggak enak dengan tetangganya, merasa nggak enak. Jadi ibadahnya ini bukan karena Allah. Inilah budaya yang memang betul-betul harus dihilangkan, harus diberantas. Masyarakat Muslim Indonesia harus pinter-pinter, cerdas-cerdas, terutama orang-orang NU, warga Nahdien Nahdiyat. Mereka ini harus segera disadarkan. Karena memang ibadah tanpa ilmu itu kan hancur, rusak. Ibadah tanpa ilmu akan hancur atau rusak. Makanya Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di Makkah Al-Mukarramah, konsentrasi serius hanya mendidik umat Islam. Jadi Rasulullah selama 13 tahun itu lama di Makkah Al-Mukarramah, menyampaikan wahyu dan menjelaskan dengan sunnah-sunnah Rasulullah 13 tahun di Makkah Al-Mukarramah.
mendidik umat secara serius, dan umat Islam saat itu setiap hari ngaji. Setiap hari ngaji menemui Rasulullah untuk menerima wahyu. Kemudian setelah Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, walaupun saat itu sudah dibolehkan untuk perang membela diri, perang berkali-kali, tetapi umat Islam masih serius ngaji setiap hari. Coba bayangkan, ngaji setiap hari, mendatangi Rasulullah, menerima wahyu dari Allah, kemudian dijelaskan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan para sahabat setiap hari ngaji. Kalau sahabat tidak ngaji itu malu. Mereka harus perang, menyiapkan bekal, nggak ada yang bayar, nggak ada yang gaji perang itu. Mereka harus menyiapkan bekal. Yang namanya menyiapkan bekal, mereka harus bekerja mencari uang. Dan istri mereka rata-rata lebih dari satu. Para sahabat itu istrinya lebih dari satu. Tetapi mereka berjuang keras untuk mencari nafkah, menghidupi keluarganya, dan juga bekal untuk menuju jihad fisabilillah. Nah, umat Islam zaman sekarang nggak begitu. Malas mengaji, bahkan walaupun toh hanya online saja, malas sekali. Tetapi kalau ada acara haul, acara manakiban, acara yasinan tahlilan, mereka harus hadir. Harus, mengapa? Kan sebagai bentuk eksistensi. Saya hadir, kemudian diupload di media sosial, pamer. Ini rusak, pokoknya rusak. Jadi acara ibadahnya nggak tahu tujuannya apa. Jadi seperti buih di lautan. Buih itu ya kan banyak itu di gelombang air laut. Seperti buih untuk lah. Untuk itu tidak ada bobotnya sama sekali. Yang namanya walaupun banyak, jumlahnya banyak, tetapi nggak ada kualitas sama sekali, sehingga seperti buih di lautan, mudah terhempas oleh badai dan gelombang. Jangankan badai dan gelombang, baru ombak kecil saja, yang namanya buih di lautan itu terhempas, akan hilang. Sedangkan hadir acara haul, yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, maulidan, rojaban bukan perintah fardu dan bukan wajib. Sekali lagi, bukan perintah fardu, bukan perintah wajib. Bahkan dipertentangkan oleh ulama-ulama Wahabi. Namun aneh, mengapa masyarakat Muslim Indonesia lebih suka acara-acara seperti itu daripada mengaji setiap hari secara serius dan istiqomah. Inilah budaya yang merusak Islam dan harus segera diberantas. Memang kelihatannya menunjukkan kekuatan, force power, begitu. Tetapi ternyata kualitasnya mirip nyamuk. Nyamuk itu walaupun banyak, atau laron itu atau sirabu, walaupun banyak, sekali tepuk ya hancur semua. Oleh sebab itulah kita nih bangsa Indonesia dengan orang Cina satu saja. Misalnya satu kampung ada orang Cina satu saja, satu kampung itu segan. Coba satu kampung segan dengan orang Cina. Kita ini memang bangsa yang harus belajar. Oleh sebab itu marilah kita sadar sesadar-sadarnya. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.